Oke, halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Pebi di sini acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya Sobat Pintar sehat dan kalau bisa dikurangi intensitasnya untuk keluar dari rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Oke Sobat Pintar, di malam hari ini Kak Febri sudah kedatangan pemateri yang keren banget nih untuk membahas kepoin profesi dan jurusan untuk DKV, Desain Komunikasi Visual. Tentunya jurusan ini udah nggak asing banget ya di Sobat Pintar ya. Ini kita bakalan temanya ini tentang career path atau istilahnya nanti kerjanya ngapain aja sih lulusan dari desain komunikasi visual ini dan tentunya di era new normal. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita yang super duper kece. Yang pertama, wah ada Bapak dosen kita. Halo, selamat malam Bapak Rahmat Arsyadi, Ya, MBS. Wah, keren banget nih. halo, Panggilannya Kak Ari aja berarti ya Kak ya? boleh. Itu Wah, aja lebih biar oke. biar lebih dekat Ya, dengan Sobat Pintar. betul. Oke, Sobat Pintar, jadi Kak Ari ini adalah dosen DKV di Sampurna University. Dan yang kedua, ada Kak Roswita. Kak Roswita ini adalah alumnus DKV Sampurna University. Halo, selamat malam Kak Ros. Halo Kak Febri, selamat malam. Oke, Sobat Pintar, udah lengkap nih. Ada dari sisi akademisi, ada Kak Ari yang nanti akan bercerita nanti kalau kuliah DKV itu ngapain aja. Dan ada juga Kak Roswita yang nanti akan bercerita tentang perjalanannya dia ya dari seorang mahasiswa dan menjadi alumni dari desain komunikasi visual. Oke, langsung aja. Aku pertama pengen tanya dulu deh dari Kak Ros dulu kali ya. Mungkin biar Ya, relate boleh nih banget. dengan sobat pintar. Ketika Ya, ketika kemarin kita banyak banget sih Kak Ros kita coba open question dengan teman-teman di grupnya Aku Pintar maupun di sosial media. Banyak yang tanya itu gimana nanti prospek pekerjaannya setelah lulus dari DKV ini. Tapi sebelum itu Kak Ros sendiri gimana sih awal mula nih setelah lulus DKV untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dari jurusan ini itu tuh susah atau gampang sih? susah-susah gampang sih Mas. Jadi ya, karena DKV itu kan cukup luas ya Mas. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih ke mencari tahu dulu nih minat saya pribadi itu ke apa gitu kan. Ada ilustrator, ada videografer, ada animator, ada bahkan sampai apa namanya, UI juga, UI UX. Jadi karena desain itu luas, jadi mungkin kita petakan dulu kita maunya ke atau tertariknya ke bagian mana nih. Nah, terus nanti kita baru coba bangun portfolio yang sesuai atau merefleksikan ke interest kita ke pekerjaan desain yang seperti apa gitu. Nah, si portfolio ini nanti bisa dari Behance. Sekarang banyak ya platform-platform untuk showcase portfolio kita sebagai seorang desainer karena kita kan jualannya kira-kira nggak cuma skill ya, tapi juga karya gitu. Kita bisa jual apa sih ke perusahaan gitu. Jadi portfolio ini penting banget buat di showcase secara maksimal gitu di platform yang tepat. Ada Behance, ada blog. Terus kalau misalkan sobat pintar nih punya website sendiri, bisa build your own website gitu untuk showcase portfolio kalian 5 sampai, kalau dosen di Sampurna dulu bilang 5 sampai 10 karya terbaik kamu. Bisa jadi waktu masih menempuh pendidikan atau misalkan ada project di luar itu atau pada saat magang kita ada project, itu bisa lewat situ. Nah, baru kita mulai apply ke kira-kira perusahaannya, juga dilihat nih kira-kira perusahaannya kita bakalan interested di situ juga sesuai dengan apa yang kita kira-kira kita tertarik gitu. Nah, apply baru kadang-kadang juga ketika kita apply itu bakalan ada tes gitu Mas Febi. Jadi kalau desain kadang-kadang ada kayak ujiannya gitu ya. Jadi tes disuruh buat sesuatu itu bisa dilakukan pada saat interview, bisa juga dikirimkan seperti asetnya gitu ke kita. Jadi kita harus mengerjakan kayak gitu sih mungkin kira-kira roughnya step-stepnya. Oke, thank you banget Kak Ros. Lalu aku pengen Iya. tanya nih dari Kak Ari, dari tadi pemetaan Gimana? pekerjaan dari yang Kak Ros tadi jelaskan. Sebenarnya Ya, kemampuan atau karakter apa sih Kak Ari yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa di jurusan DKV atau calon mahasiswa mungkin? oke. Yang paling penting ya harus ada kemauan. Terus kemudian kalau skill tuh biasanya creative skills ya.
dan critical thinking skills. Terus kemudian saya mau sedikit aja cerita soal miskonsepsi bahwa katanya kalau misalnya masuk DKV harus jago gambar ya. Bisa ya, bisa enggak, itu bisa dilatih. Tapi yang terpenting adalah kreativitas skill kita, dan itu pun bisa dilatih. Jadi dua hal itu, kreativitas skill dan critical thinking skill kita gitu. Terus yang terakhir juga ada satu lagi nih, suka mencoba hal baru dan berkolaborasi, itu penting banget, apalagi di era sekarang ya, pandemi ini gitu terutama gitu ya, itu kita perlu banget untuk berpikir terus bagaimana cara bisa berkolaborasi dan memberi impact kepada siapapun, karena desain kan harusnya ya memberikan impact yang bagus terhadap kualitas hidup manusia, Mas Febri. Kira-kira gitu, Mas. Wah, thank you Kak Ari, ini sepertinya cukup menjawab banget ya, apalagi di era new normal ini semua orang harus kreatif, apalagi di jurusan DKV ini. Karena tadi kalau kepo-kepo nih, tadi Kak Ros cerita juga setelah wisuda tahun kemarin, betul ya Kak Ros, wisuda tahun kemarin ya? Iya, tahun itu kemarin. Kak Ros bahkan bisa sampai mengerjakan 3 pekerjaan dalam waktu bersamaan nih, Sobat Pintar. Jadi kalau nggak kreatif ya susah juga. Apalagi yang kedua tadi, kalau nggak kolaboratif ya, kalau nggak bisa bekerja sama dengan yang lainnya, tentunya susah juga. Jadi ini masukan juga nih buat Sobat Pintar yang mau kuliah, tentunya di semua jurusan perlu untuk ada tadi ya, Kak Arya, harus kolaboratif dan kreatif. Yes. Ya, setuju banget. Oke, Kak Ros, aku pengen tahu sih sebenarnya kalau di kondisi pandemi ini ya, itu mempengaruhi nggak sih dengan mungkin peluang pekerjaan atau ini lapangan pekerjaan lah untuk alumnus dari DKV sendiri? Berdasarkan pengalaman pribadi aku ya Mas, kalau turun enggak sih, justru malah mungkin bisa jadi cenderung meningkat ya, karena kan PPKM ini kan banyak shifting ke hal-hal yang banyak aspek yang shifting ke digitalisasi gitu. Jadi karena kita nggak bisa ketemu secara langsung, sesuatu yang biasanya kita lakukan secara langsung, bertemu tatap muka jadi berkurang. Jadi pasti ada peningkatan dalam bentuk aspek digital gitu. Jadi kayak informasi yang biasanya disampaikan melalui mulut bisa jadi melalui poster, video, animasi, kemudian pola belanja masyarakat yang awalnya beli secara langsung juga jadi niaga, itu butuh penyampaian informasinya juga melalui desain kan pasti. Kemudian optimisasi website. Sekarang banyak banget perusahaan yang awalnya websitenya tuh terbengkalai gitu, istilahnya terbengkalai, tapi kemudian kontennya harus dioptimalisasi, dibangun lagi. Karena gimana lagi kita berkomunikasi secara daring kan sekarang, yang sering dilakukan secara daring kalau tidak melalui istilahnya produk digital dari desain kayak gitu sih Mas. Jadi butuh sangat banyak desainer dari jurusan DKV. Saya mau nambahin dikit ya Mas Febri, boleh ya? Boleh banget nih Kak Ari. Kalau untuk DKV khususnya untuk DKV sih pandemi itu justru bukan halangan ya, itu justru peluang justru. Artinya banyak akan kita temui pula mungkin bisnis-bisnis ke depannya gitu yang akan shift dari fisik ke digital, sehingga konsekuensinya profesi DKV dibutuhkan juga dari mulai sekarang terus beyond pandemi ini mudah-mudahan. Gitu kira-kira Mas Febri. Setuju banget sih Kak Ari dan Kak Ros. Tidak untuk dalam hal mungkin promosi atau iklan aja ya. Bahkan untuk hal belajar, anak zaman sekarang tentunya harus disuguhkan dengan materi yang kreatif. Betul ya, Kak Ari ya, Kak Ros? Benar banget. Itu relate banget. Tinggi banget nih. Yes, setuju banget. Nah ini kalau dari sisi Kak Ari boleh dong Kak ditambahkan nih. Tentunya dengan meningkatnya peluang tadi ya. Sebenarnya kalau peluang istilahnya job desk apa ya ngomongnya, posisi atau pekerjaan dari DKV sendiri, profesi mungkin ya profesi, betul, profesi untuk DKV ini apa aja ya Kak Ari, atau malah mungkin spesifik di masa pandemi, apakah ada sesuatu yang berubah, shifting mungkin? Ya itu menarik, saya mau coba highlights dari 2 hal ya, secara pure pengkategorisasiannya aja gitu. Yang pertama dari segi kreatif, kita akan temui khususnya di pandemi akan temui
pekerjaan-pekerjaan yang menuntut dan memerlukan banget kemampuan kreatif skill tadi gitu. Misalnya ini terkesan klise, tapi kalau saya sebut profesi konten kreator itu emang sudah ada sebelum pandemi dan sekarang lebih dibutuhkan lagi setelah pandemi dan ke atas gitu. Setelah pandemi dan beyond gitu ya. Karena untuk menciptakan konten nggak cuma perlu perencanaan, terus kemudian kreativitas ya, udah pasti hal-hal yang terkaitan dengan aspek visual udah pasti dibutuhkan gitu. Terus kemudian banyak orang butuh tanda kutip support ya atau pertolongan, terutama di bidang sosial. Itu tentu juga butuh solusi-solusi kreatif yang ya otomatis menuntut juga pelaku-pelaku kreatif seperti calon desainer nantinya gitu. Itu baru dari hal kreatif aja gitu. Terus kemudian di sisi multimedia juga seperti yang tadi Roswita cerita bahwa tertuntut ada peluang untuk penciptaan konten-konten atau media-media baru dalam menyalurkan kreativitas, maka saya nyebut yang paling minim tuh mungkin sebutan-sebutannya tuh kalau profesi animator, terus kemudian UX designer yang berhubungan dengan human needs, terus kemudian motion graphic designer tuh cuman salah satu beberapa hal yang mungkin sangat dibutuhkan. Jadi ya kira-kira seperti itu Mas, peluangnya ke depan dari mulai sekarang ke depan. Jadi kalau bisa disimpulkan cukup luas sekali ya Kak Arya. Dalam artian intinya, luas, betul. Bagaimana sesuatu komunikasi itu bisa tersampaikan dengan visual yang oke lah gitu ya Kak Arya. Setuju, benar. Karena sebetulnya kan kalau ditanya kan profesi atau desainer ini kan sebetulnya dia dituntut mampu untuk memberikan solusi secara visual dan secara taktis dan strategis ya terhadap permasalahan yang ada, yang tujuannya ujungnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita manusia. Itu yang paling penting. Setuju. Ini ada dari Syafira Ramadanti. Tanya nih, pasti portofolio Kak Ros banyak nih. Gimana nih? Banyak nggak nih? Kak Ros, boleh diceritain dong, portofolio itu apa sih? Mungkin teman-teman yang lain tanya juga nih, apa nih portofolio? Portfolio itu biasanya kalau untuk desainer itu kumpulan dari karya-karya yang pernah kamu buat. Biasanya itu karya-karya terbaik yang kalau kamu pajang nih, wah bangga nih gitu. Atau enggak, wah bagus nih gitu kan kira-kira. Nah, kalau banyak atau enggak, itu sebenarnya tuh kalau portfolio bukan tentang banyaknya ya, cuma lebih ke dari konten portfolio itu tuh menjual nggak sih, menjual desain kamu nggak sih, menunjukkan showcase your skill atau enggak gitu. Jadi kayak banyak atau enggak sebenarnya relatif sih ya. Tapi yang penting adalah ketika showcase sebuah karya di portfolio itu adalah karya yang memang sesuai dengan minat, kemudian juga kualitasnya juga harus dijaga pastinya. Jadi yang bagus, yang terbaik gitu. Oke, ini mungkin menjawab juga ya buat Syafira Ramadanti. Siapa tahu memang dari SMA kamu pengen bikin portfolionya malah lebih keren lagi ya Kak ya. Ya, malah lebih bagus mencuri start. Oke. Kak Ros tadi dari Kak Ari juga menceritakan peluang-peluang pekerjaan apa aja sih untuk para alumnus ya dari jurusan ini, DKV ini. Kalau menurut Kak Roswita sendiri, apakah alumnus dari DKV ini hanya bekerja di bidang tadi saja, mendesain, ilustrasi, ataukah juga bisa untuk menerapkan ilmunya dalam bidang yang lain? Karena DKV seperti yang tadi aku udah bilang ya Mas, kan itu kan DKV sendiri itu cakupannya luas ya, dan biasanya ketika kita mulai terjun di dunia kerja itu DKV atau desain itu sering bersinggungan dengan banyak posisi atau field yang lain gitu. Jadi misalkan kakak kelas saya itu ada yang tertarik dengan branding gitu, tertarik dengan branding, marketing, kemudian bisa menjadi seorang brand strategis, kemudian tertarik dengan awalnya grafik atau ilustrator, kemudian bisa bikin konten, bisa bikin caption yang engaging, bisa bikin hashtag yang bisa viral atau konten yang menarik lah intinya. Itu bisa jadi sosial media atau konten kreator. Kemudian desain juga kadang-kadang bersinggungan dengan produk
desain produk gitu, mungkin visual merchandiser, atau saya sendiri juga kemarin sempat jadi UI designer, itu sangat dekat dengan UX ataupun front end developer kayak gitu. Jadi sebenarnya luas sekali dan bisa banyak dikembangkan sesuai dengan minat, karena pada saat kita fleksibel ya, soalnya pada saat kita bekerja kadang-kadang kita bisa tertarik nih belajar ini, karena kita kan juga harus terus membuka diri untuk mempelajari hal-hal yang baru kan. Kadang-kadang kita kayak tergeser gitu dari desain, tapi biasanya masih sering bersinggungan. Jadi banyak banget sih pekerjaan yang bisa yang dari field lain yang mungkin yang masih related, cuma nggak benar-benar DKV, tapi bisa dikerjain sama anak DKV gitu, Mas. Oke, thank you Kak Ros. Jadi ini mempertegas nih buat Sobat Pintar nih ya, yang mungkin pengen masuk atau calon mahasiswa di jurusan DKV sendiri, peluang pekerjaannya cukup luas, bahkan di luar fieldnya ya. Karena mungkin kan banyak juga bersinggungan dengan tim-tim yang lain yang siapa tahu memang kalian Sobat Pintar punya potensi di sana. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan, peluang bekerja bagi para alumnus DKV, kalau di Sampurna University sendiri bagaimana nih Kak Ari, peluang anak-anak setelah lulus untuk mendapatkan pekerjaan? Saya rasa cukup baik ya, contohnya dari yang di depan kita nih, si Roswita nih, tapi gambarannya adalah kita cukup bangga dengan fakta bahwa kadang atau sering malah belum lulus Mas Febri sudah ditarik atau ditawari pekerjaan. Wow. Ketika mereka sedang antara sebelum proses melakukan tugas akhir, terus kemudian di tugas akhir dan sudah tanda kutip diminati oleh industri ya, atau tempat pekerjaan yang dia dulu pernah melakukan internship misalnya. Selain itu, rata-rata loh ya, dalam jangka waktu time frame 3 bulan setelah lulus tuh rata-rata sudah mendapatkan pekerjaan gitu Mas Febri. Jadi cukup positif kalau misalnya kita berbicara soal DKV dari Sampurna University ya, saya rasa seperti itu gambarannya Mas Febri. Wah, ini keren banget nih buat Sobat Pintar. Ketika memang Sobat Pintar mungkin punya passion untuk jurusan ini, saya rasa untuk kuliah DKV di Sampurna University jadi salah satu pilihan yang tepat nih Sobat Pintar. Yes. Karena apa? Lulusannya udah kelihatan nih, kayak Kak Ros juga dari awal juga langsung lulus dapat pekerjaan. Bahkan tadi kalau cerita dari Kak Ari, bahkan sebelum lulus dari awal, mungkin setelahnya magang sudah ditarik nih ke perusahaan. Nah, Kak Ari untuk masuk ke Sampurna itu sebenarnya bagaimana sih Kak Ari jalannya? Atau mungkin dari kami, mungkin dari Kak Operator bisa ditampilkan link untuk masuk di Sampurna University. Nanti dengan link itu Sobat Pintar nanti akan free untuk tes diagnostik tes ya, diagnostik tes, dan itu akan free ketika Sobat Pintar daftar dari link yang tertera di sini. Nanti Kak Operator tolong ditambahkan ya. Oke, Kak Ari boleh dilanjutkan tadi. Bagaimana cara masuknya dan mungkin seperti apa nanti perkuliahannya? Perkuliahan di bidang DKV ya? Ya, betul. Saya rasa selain tadi yang diagnostik tes tadi, hal-hal yang lain itu bisa dicek di form yang akan diberikan oleh tadi Mas Febri sebut udah di operator gitu ya. Selain itu, saya rasa hal-hal yang bersifat administratif, nggak terlalu berat gitu ya, atau nggak terlalu rumit, saya rasa, sehingga teman-teman yang atau peminat DKV Sampurna atau yang mau pengen masuk ke DKV Sampurna bisa langsung menghubungi atau klik link yang tadi yang disebutkan Mas Febri agar kita bisa berdiskusi mengenai minat dan bakatnya dalam hal bidang desain. Kira-kira gitu Mas Febri. Oke, Sobat Pintar boleh banget nih langsung klik aja di yang dipin sama tim Aku Pintar, ada akupin.ar/daftar lalu huruf kapital SU Sampurna University. Oke, thank you Kak Ari udah. Dengar ada Febri, aku dengar ada referral ya dari Aku Pintar. Iya, betul banget Kak Ros. Jadi dari lumayan banget kayaknya. Jadi dari link itu Sobat Pintar, ketika Sobat Pintar mengisi, kalian akan hemat 500.000, yaitu untuk diagnostik tes tadi ya. Jadi
Wow. Kalau daftarnya dari Aku Pintar, jadi Sobat Pintar gratis untuk tes diagnostik. Wow, Wah, seru udah banget diingetin ya. nih, thank you Kak Ros. Iya, lumayan Dimanfaatkan banget. ya. Gak usah bayar ibu nih. Iya, harus di grab the opportunities. Yes. Guys. Betul. Oke, back to topik dari DKV sendiri nih, Kak Ros. Di saat pandemi ini ada shifting peran atau mungkin malah peran tambahan untuk sisi alumnus DKV, adakah gitu? Shifting peran mungkin lebih ke pola bekerja ya Mas. Kalau misalkan terutama untuk yang kerja di korporat, mungkin korporat designer gitu, atau mungkin studio juga tetap masih pakai jam working hour kan, 9 to 5, 9 to 6 gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan 9 to 6 di kantor gitu. Tapi kalau misalkan pandemi kayak gini kan kita WFH ya. Jadi kita harus lebih agile karena kita kerjanya remote. Jadi kita harus punya skill komunikasi yang lebih bagus karena kan komunikasi kan kita yang awalnya bisa ketemu ngomong langsung itu sama orang di kantor yang biasa kerja sama kita, tapi kita jadinya nggak bisa, atau ketemu dengan klien yang awalnya kita bisa presentasi secara langsung jadi nggak bisa. Jadi mungkin lebih ke penyesuaian cara bekerja kita, kemudian kayak kita sendiri harus mengatur gitu, kira-kira kita harus kerjain apa aja hari ini, karena kalau enggak nanti karena nggak di kantor kan, jadi kayak kita bisa ngerjain sampai malam, sampai pagi lagi kayak gitu. Jadi kayak diatur sendiri aja, mungkin juga ya sama kayak pekerjaan yang lain juga sih desainer. Jadi lebih ke manajemen waktu juga. Tapi kalau shifting yang gimana mungkin enggak sih Mas, ya menurut saya. Saya mau nambahin Mas Febri. Ya, mungkin Pak Ari. Yang menarik dari ceritanya Roswita dan apa yang saya alami, yang ada shifting tapi ada juga fenomena yang nggak berubah, tuh adalah bagaimana kita harus dituntut pandai sebagai desainer ya memanage waktu, Mas Febri. Itu juga kita dari semasa kuliah udah diajarkan bagaimana manage waktu dengan baik agar hasil desain kita yang kita outputkan menjadi maksimal dan optimal gitu, Mas Febri. Jadi itu kayaknya sesuatu yang skill tambahan lagi tuh, bagaimana sebetulnya memanage waktu menjadi sesuatu yang saya rasa positif ya untuk kita sebagai, walaupun bukan di kafe gitu ya, tapi sebagai individu juga harus ada pandemi maupun nggak ada pandemi harus kita tetap jaga agar performa kita terbagus dengan keterampilan memanage waktu itu, Mas Febri. Betul banget, karena manajemen diri, manajemen waktu itu sangat penting sekali ya, Kak Ari, Kak Ros. Iya, dan susah karena kalau di rumah banyak godaannya, tidur, makan. Iya. Aduh, ini nih buat Sobat Pintar nanti siapa tahu setelah lulus nanti langsung bekerja. Jadi pandai-pandai memanajemen diri dan waktu ya. Jangan sampai nanti waktu bekerjanya malah kebanyakan nonton drakor atau kerjain hal-hal yang lainnya. Iya. Oke, thank you, Kak Ros. Nah, tadi udah cerita nih Sobat Pintar bagaimana tentang alumnus dari DKV ini untuk mendapatkan pekerjaan bukan sesuatu yang susah ya. Bahkan waktu rata-rata pun tidak terlalu panjang, hanya kurang lebih 3 bulan. Kalau dari sisi pencapaian dari kampus bisa diceritakan, Kak Ari, mungkin siapa tahu nanti Sobat Pintar ada yang tertarik nih join di Sampurna University. Beberapa banyak ya kita bisa ceritakan atau sharingkan ya. Seperti misalnya kalau nggak salah di tahun 2019 lalu itu beberapa mahasiswa DKV ya, khususnya DKV join ke dalam menjadi juri bagi Festival Gapura Nasional gitu ya. Itu satu prestasi yang bisa kita sebutkan. Terus kemudian ada juga yang memang mahasiswa dari DKV itu ikut festival atau lomba choir ya, Roswita ya di Eropa, saya lupa tepatnya di mana tuh. Dan menang. Ya, betul. Iya. Terus yang juga kita bisa banggakan adalah kolaborasi kita dengan pihak-pihak luar secara sosial dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga sesuatu yang yang sering kita menjadi prestasi atau menurunkan prestasi dari DKV Sampurna. Satu lagi, beberapa bulan lalu kalau nggak salah juga ada salah satu mahasiswa DKV kita yang menang dalam beasiswa, saya lupa entah beasiswa entah lomba dari LLDikti terkait dengan prestasi mahasiswa. LLDikti wilayah 3. Nah, itu juga
yang saya ingat yang benar-benar cukup update. Gitu kira-kira Mas Febri. Wah, terima kasih Kak Ari. Ini buat Sobat Pintar sekali lagi yang memang tertarik untuk masuk di Sampurna University, bisa klik link yang dipin di Aku Pintar, ada link di sana. Dan dengan link itu Sobat Pintar bisa hemat 500.000. Dan itu sudah mutlak loh Sobat Pintar, jadi tunggu apa lagi nih? Kak Ros, Iya. sudah berminat dalam hal desain atau menggambar atau sejenisnya ini dari kapan ini? Kalau berminat dari gambarnya, berminat menggambarnya sebenarnya lumayan dari kecil sih Mas. Jadi saya beruntung. Mungkin karena orang-orang biasanya kayak di kafe itu harus bisa gambar, tapi kebetulan saya karena sebenarnya nggak kayak gitu ya, tapi kebetulan saya bisa mulai tertarik menggambar itu sejak TK. Cuma belum ada. Ya, cuma belum ada kepikiran untuk, wah mau jadi desainer nih, kayak gitu. Awalnya kayak gambar itu hanya hobi gitu kan. Anak kecil gak hobi gambar, kadang-kadang lomba kayak gitu. Cuma kemudian ketika mulai dewasa, terus kan perkembangan teknologi maju ya nih, terus banyak media-media menarik kayak AR, VR, kemudian ada apa namanya desain UI kayak gitu. Dan menurut saya tuh menarik untuk dieksplor gitu. Jadi baru mulai tertarik ke desain pada saat itu gitu. Jadi waktu mulai dewasa baru tertarik ke desain gitu. Jadi mungkin sekitar SMA. Jadi kalau menurut Kak Ros sendiri, penting nggak sih sejak dini anak itu tahu potensinya apa gitu? Kayak Kak Ros kan memang tahu dari kecil memang suka gambar, akhirnya memang ada ketertarikan, kesukaan tadi dari SMP atau SMA, akhirnya kuliahnya memang di DKV nih. Nah, untuk sebenarnya secara keseluruhan atau mungkin buat sobat pintar di luar sana, penting nggak sih mengetahui potensi minat bakat itu sedini mungkin dari SMP mungkin atau awal SMA kayak gitu. Iya, menurut aku sih penting banget ya Mas. Soalnya kadang-kadang itu kita minat pada sesuatu, cuma kita nggak sadar aja. Jadi contoh yang saya tahu dengan pasti adalah adik saya. Adik saya dulu dia waktu kecil sukanya bongkar barang-barang, entah itu kipas angin, entah itu mobil mainan, walaupun nggak bisa balikin lagi, tapi dia sudah tertarik sama hal yang berbau engineering ternyata. Jadi waktu dia besar, dia benar-benar tertarik dengan engineering. Jadi sebenarnya mungkin dari kebiasaan kecil atau ketertarikan kecil kita pada saat mungkin kita SD atau SMP atau bahkan mungkin TK itu sebenarnya bisa menjadi sebuah minat yang punya prospek yang baik untuk jadikan sebagai karir kita di masa mendatang itu Mas. Jadi mungkin bisa digali dari sesuatu hal kecil yang kita sukain kayak gitu sejak dini. Thank you Kak Ros. Dan ini mungkin buat sobat pintar yang mungkin masih bingung jurusan yang tepat seperti apa, lalu intinya karirnya nanti mau kemana, gaya belajarnya seperti apa, dan kemampuannya dalam hal apa. Tenang aja sobat pintar, kalian akan dibantu secara gratis di aplikasi Aku Pintar di fitur tes minat bakat. Di sana sobat pintar bisa mengeksplor semuanya secara gratis. Thank you Kak Ros untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menyemangati sobat pintar nih, karena banyak juga yang galau nih mau kuliah jurusannya apa kayak gitu. Jadi semoga bisa tercerahkan. Iya, semoga Mas. Oke. Kak Ari, tadi kembali lagi tentang Sampurna University. Apa ya? Mungkin sobat pintar itu kadang tanya nih, apa sih uniqueness-nya atau keunikan dari DKV-nya Sampurna University ini dibandingkan DKV-nya yang lain nih? Kadang sobat pintar sering tanya kayak gitu nih, Kak. Ya. Bagaimana nih menurut Kak Ari? Tadi kalau dikaitkan dengan beberapa potensi pekerjaan yang bisa dilakukan atau profesi masa depan DKV gitu ya. Nah, untuk mencapai hal itu kita punya loh di Sampurna ini, DKV Sampurna ini fasilitas yang mendukung hal itu, Mas Febri. Lab-labnya, terus kemudian kita punya lab motion lab motion dan lab foto juga ya, lab motion lab juga ada di Sampurna, DKV Sampurna gitu ya. Terus kemudian kurikulum, terus terang kurikulum kita juga kita tailor sedemikian rupa agar match dengan kebutuhan industri, dan kita juga monitor kurikulum kita agar bisa dinamis dan kita update terus gitu Mas Febri ya. Nggak cuma untuk sekarang tapi juga untuk masa depan juga gitu loh.
Yang terakhir mungkin ini juga nggak tahu nih, mungkin masuk ke fasilitas juga atau keunikan ya, support sistemnya luar biasa. Saya bisa jamin untuk apa namanya, untuk calon mahasiswa DKV atau yang benar-benar ke DKV ini, kita punya hal-hal yang mendukung untuk kita bisa belajar terus dan belajar dengan baik, dengan optimal gitu ya. Terlebih misalnya di saat pandemi ini, kita juga sigap untuk memberikan yang terbaik dari sisi learning management system kita yang mendukung kegiatan belajar online, Mas Febri. Kira-kira itu, Mas Febri. Wah, keren-keren Kak Ari. Terima kasih infonya. Nah, ini mungkin info tambahan juga buat Sobat Pintar yang mungkin tertarik di Sampurna University, langsung aja klik link yang dipin ya di Aku Pintar. Yep. Oke, ini ada banyak banget nih pertanyaan Kak Ari, Kak Ros. Ini kayaknya kita harus mulai baca-baca nih. Ya, boleh. Dari Boleh. Adnan_Maulana F666. Kak, saya masih agak sulit untuk masalah kreativitas. Nah, Kak, gimana caranya untuk melatih kreativitas karena sulit untuk menuangkan kreativitas dalam media atau terapannya, mungkin dalam kanvas atau dalam digital, mungkin seperti itu. Mungkin siapa, mungkin Kak Ari atau Kak Ros yang bisa membantu nih? Ros dulu boleh, kalau misalnya Ros boleh, mau cerita. Boleh. Nanti Pak Ari tambahin saya ya kalau Iya, saya boleh. Kalau menurut saya emang kreativitas itu akan apa ya, akan lebih mudah dilakukan atau dijalani dijalani kalau sambil kita belajar. Tapi yang jelas pertama kali sebenarnya bukan medianya yang perlu dicari ya. Kalau di Sampurna tuh, kalau DKV sangat-sangat ditanamkan yang penting tuh konsepnya dulu tahu mau bikin apa. Nah, untuk menemukan banyak ide dari situ biasanya kita harus punya referensi yang banyak. Jadi kita harus lihat kan ada banyak referensi yang bisa kita dapat nih dari Dribbble, dari Pinterest, ada banyak referensi yang kita bisa dapat dari berbagai platform, gitu kan. Internet sekarang gampang lah ya, dari HP bisa dicari juga gitu kan. Jadi lihat-lihat referensi, bukan di copy ya, tapi lebih ke sebagai referensi aja. Jadi lebih ke sebagai guidance, sebagai bantuan kita supaya itu biasanya nge-spark banyak ide yang lain gitu. Jadi ketika kita lihat banyak referensi, lihat banyak project orang, kita bisa dapat banyak ide kira-kira bisa diginiin, tapi sambil kita modifikasi atau kita sambil improve, jadi apa yang kita kerjain bisa lebih baik daripada apa yang orang lain bikin kayak gitu. Dan sebenarnya ide bisa didapatkan, nggak perlu nyari juga, kadang-kadang bisa dapat. Misalkan kita baru ngelakuin sesuatu terus kayak rasanya ada yang bisa diimprove nih dari apa yang lagi kita kerjain kayak gitu, mungkin bisa jadi project kayak gitu. Jadi bisa dari mana aja. Kalau saya mungkin gitu, mungkin Pak Ari ada tambahan. Ya, saya mau nambahin. Boleh. Lebih khusus lagi di Sampurna, di Cafe Sampurna ya, hal itu tuh dilatih, Mas Febri, melalui kurikulum yang kita punya, sehingga kita memang memberikan mahasiswa kurikulum yang berbasis mahasiswa, sehingga kita memberikan proyek-proyek yang sekiranya ya melatih mereka untuk menjadi kreatif, Mas Febri, sehingga kreativitas itu sebenarnya bisa dilatih. Dan sekali lagi di DKV Sampurna itu kita berikan melalui tugas-tugas dan juga kurikulum yang kita punya. Kira-kira gitu, Mas Febri. Iya, saya mau nambahin dong. Boleh. Pak Ari. Teman-teman Sobat Pintar jangan khawatir, di Sampurna proyeknya ada banyak dan beragam. Jadi nggak perlu takut kayak kesulitannya. Iya, jadi dan seru. Jadi akan ada banyak wadah untuk berlatih dan mengasah keterampilan dan kreativitas. Ini nih Sobat Pintar, poin menariknya bahwa kreativitas itu bukan sesuatu yang nggak bisa diraih gitu ya. Kalau tadi kata Kak Ari, ini bisa dilatih loh, karena ini termasuk jenis skill. Dan di Sampurna University tempat melatihnya ini sudah ada nih, project-project tadi kalau diceritain Kak Ari, Kak Ros, cukup banyak banget. Wah, thank you Kak. Ini ada pertanyaan dari Balki Fatli. Kak, mau tanya dong, biasanya basic drawing yang akan diajarkan itu toolsnya pakai apa aja ya? Wah, ini mungkin ke Kak Ari nih. Sebagai dosen ini biasanya mengajarnya apa aja nih, Kak Ari, untuk basic toolnya? Kalau untuk basic drawing, dari yang paling basic sekali, kebetulan juga kita beberapa semester ini mengajarkan drawing yang basic yang menggunakan hal-hal fisik, belum ke digital, Mas Febri. Kita punya mata kuliah yang namanya Fundamental Art Drawing gitu ya, yang melatih siswa untuk paham dan tahu cara
gambar secara basic, dan itu diminati juga oleh mahasiswa-mahasiswa di luar program studi DKV yang karena mata kuliah tersebut diberikan secara general, Mas Febri. Dia disebutannya kalau di kami itu adalah general education, nggak hanya dikhususkan untuk mahasiswa DKV. Nah, itu menunjukkan bahwa lagi-lagi hal-hal yang paling basic termasuk drawing pun bisa dilatih dan kita berikan fundamentalnya sejak awal, Mas Febri. Kira-kira gitu, Mas Febri. Oke, mungkin istilahnya nggak ada yang istilahnya tiba-tiba bisa nih Sobat Pintar. Tentunya walaupun belum bisa sama sekali dari nol, diajari kok di Sampurna University. Oke, makasih Kak Ari. Ini dari pertanyaan dari Anastasia Laubri. Kak, komunikasi secara visual mungkin tidak akan banyak bermain di simbol atau kata-kata atau verbal ya. Bagaimana kakak-kakak bisa mengolah ide yang ada di dalam kepala jadi bentuk visual atau non-verbal dalam warna, elemen, dan sebagainya? Ini dulu nih, mau Kak Karos dulu mungkin. Karos dulu, boleh Karos. Saya nambahin di akhir ya, silakan. Boleh Kak Ari. Sebenarnya itulah tugas lulusan di DKV ya, sebagai seorang desainer, itu kan mentranslate sesuatu yang istilahnya dari verbal atau dari tulisan ke dalam bentuk visual. Jadi biasanya kita boleh lihat dulu konteksnya apa gitu. Konteksnya apa, informasi yang mau disampaikan. Biasanya kita mau menyampaikannya dengan cara yang gimana, dengan itu tuh bisa dicari lewat style. Mungkin kalau poster ya kita bisa cari style poster yang sesuai dengan misalkan campaign tentang apa yang berhubungan dengan anak-anak, ya kita cari style yang ilustrasi, font, kemudian apa namanya layout yang menarik buat anak-anak. Jadi sebenarnya disesuaikan dengan konteks juga. Jadi dan konsepnya konsep visual kita kayak gimana. Biasanya kita bakalan lama-lama akan tahu kalau untuk anak-anak seperti ini, kalau untuk orang dewasa seperti ini, kalau misalkan untuk apa namanya ya sesuai dengan target audiens juga mungkin ya istilahnya. Kalau dari saya kayak gitu sih. Mungkin kalau dari Pak Ari? Iya, menarik tuh tadi. Tadi Rosita menyebutkan kata konteks, keywordnya ya, konteks dan ketersinggungan DKV dengan bidang lain. Dalam hal konteks ini, Mas Febri, apa namanya, mahasiswa dilatih untuk nggak saja kreatif, tapi dia juga punya kepekaan yang bagus ya dalam hal memahami konteks melalui riset sederhana misalnya. Sehingga barangkali belum diketahui oleh teman-teman nih, kita sebagai desainer juga dituntut untuk memahami konteks dan melakukan riset sederhana untuk menciptakan hasil output desain kita yang tepat guna dan tepat bagi audiens yang akan kita tuju, Mas Febri. Terus kemudian yang kedua adalah tentang ketersinggungan dengan bidang-bidang lain. Makanya di situ tadi Mbak Rosita juga cerita bahwa hal ini juga dilakukan dengan kita melatih terus terhadap proyek-proyek yang kadang-kadang nggak bersinggungan langsung dengan dunia DKV itu sendiri, tapi dengan hal-hal yang sifatnya lebih luas. Gitu, Mas Febri. Oke, thank you Kak Ros dan Kak Ari penjelasannya. Jadi memang apa yang ditanyakan tadi memang itu challenge-nya ya, challenge dari seorang alumnus DKV, bagaimana memformulasikan kata-kata verbal atau mungkin pesan-pesannya dalam bentuk elemen-elemen tadi, warna, gradasi dan yang lain sebagainya. Oke, menarik juga ini. Ini ada pertanyaan juga nih yang tertarik nih, sepertinya Kak Ari di Sampurna University dari Giska Ayudianata. Pengen daftar tapi masih kelas 11, emoticon sedih nih. Ini bisa nggak nih Kak Ari? Mungkin kita bisa diskusi dulu ya. Diskusi dulu dengan apa namanya dengan yang tadi Mas Febri cerita bahwa ada link yang kita pinpoint untuk bisa berdiskusi, sehingga mungkin boleh dikoreksi ya Mas Febri ya kalau misalnya kurang pas ya, tapi itu kan mungkin juga bisa dibantu oleh pihak Aku Pintar bagaimana agar walaupun kelas 11 tapi udah ketahuan minat bakatnya, sehingga bisa dipupuk terus minatnya, tidak hilang, passionnya tidak hilang, dan pada saatnya nanti ketika siap untuk masuk DKV udah sangat tanda kutip matang ya, biar kita bisa langsung berlatih bagaimana mulai berlatih menjadi mahasiswa DKV. Kira-kira gitu Mas Febri.
Oke, ini berarti buat tadi ya yang bertanya. Jadi kamu bisa ini dulu kali ya, Kak Ari, untuk mencoba mendaftar dulu, istilahnya Ya, mencoba melihat minat kamu dulu. Nanti siapa ya, tahu pas kelas 12 kamu siap buat masuk di Sampurna ya. University. Oke, Kak Ari dan Kak Ros, boleh dong dikasih mungkin motivasi ya, motivasi penyemangat buat sobat pintar kita yang saat ini sedang berjuang di tengah pandemi untuk terus mengumpulkan semangat belajarnya mencapai cita-citanya. Boleh dari Kak Ros dulu mungkin. Ya, kalau pesan saya sih jangan takut buat mengejar keinginan kamu untuk jadi desainer. Emang seperti desain proses sendiri ya, yang intinya tuh iteration atau pengulangan. Jadi kayak ketika kamu bikin kesalahan, ketika kamu ngerjain tugas di kafe nanti, ketika kamu masuk, atau ketika kamu bikin kesalahan di kantor, ketika kamu bekerja itu nggak perlu takut karena setiap kali kita bikin kesalahan kita belajar seperti ya seperti konsep belajar pada umumnya ya. Kemudian juga DKV ada atau desain itu adalah field yang sangat luas, yang sangat menarik buat dieksplor, buat dilakuin. Jadi ada banyak opportunity yang akan dijumpai sambil kuliah, sambil bekerja nanti sebagai seorang desainer. Jadi tetap semangat, jangan takut, tetap kreatif. Semangat ya pastinya. Sampai ketemu, bye-bye. Bye. Thank you. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.